Sahabat podcast RRI, senang sekali hari ini saya kembali menemani Anda dalam podcast RRI. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk membangun masa depan bangsa. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat dunia. Salah satu upaya strategis yang terus dilakukan pemerintah Indonesia saat ini adalah melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang kita kenal LPDP, yang membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu bagaimana peran LPDP dalam menyiapkan generasi unggul menuju terwujudnya Asta Cita dan Indonesia Emas tahun 2045? Apa saja peran, apa saja tantangan dan persiapan yang harus dilakukan oleh calon penerima beasiswa. Untuk membahasnya telah hadir di studio podcast RRI Manokwari. Ya, ada Kakak Dr. Victor Rumere SE MSI selaku alumni LPDP dari Mata Garuda Papua Barat, dan juga Ikatan Alumni dari penerima beasiswa LPDP. Selamat datang di studio podcast RRI, Kakak. Selamat pagi menjelang siang. Oke, apa kabar? Baik-baik. Iya, luar biasa. Ini kesehariannya boleh tahu mungkin bisa disampaikan ke pemirsa podcast. Oke. Baik, jadi terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada RRI karena sudah mengikut sertakan kami dalam podcast bersama dengan Ibu Flora. Harapan kami atau ke depan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang kedua, ini merupakan satu kebanggaan ya, suatu kehormatan kepada kami karena diundang untuk berbagi sedikit pengalaman yang kami. Ini bukan sedikit lagi nih, banyak ya. Berarti jangan kemana-mana, pastikan tetap di sini ya untuk menyaksikan informasi yang sangat penting untuk semua ya generasi bangsa. Nah, kemudian ada narasumber berikut. Ini ada Kakak Flora Tresia W. Kambuaya STMT ya. Ini juga salah satu alumni LPDP dari Mata Garuda Papua Barat, dan juga Ikatan Alumni dari penerima beasiswa LPDP ya. Iya, say something. Selamat pagi, semangat pagi. Salam Mata Garuda. Salam Mata Garuda. Mungkin ada salam LPDP. Ada semacam salam Mata Garuda gimana? Kita harus gimana? Ada yel-yelnya begitu mungkin untuk lebih semangat lagi. Kami pasti bisa. Iya, kami pasti mengabdi. Mata Garuda. Kami pasti mengabdi. Oh, kami pasti mengabdi. Oh ya, kami pasti mengabdi. Nah, itu harapannya. Jadi setiap penerima beasiswa LPDP itu wajib ya berkontribusi untuk daerahnya, untuk bangsa, terutama ya untuk Indonesia. Oke, kita nanti bicara lebih jauh lagi nanti terkait dengan bagaimana harus mendaftar di LPDP, kemudian siapa saja yang boleh mendaftar, persyaratannya apa saja, gimana cara mendaftarnya, itu nanti Kakak bisa sampaikan juga nanti ya di obrolan kita kali ini. Mungkin saya awali dengan sebuah pertanyaan, mengapa beasiswa LPDP ini menjadi salah satu instrumen penting ya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas? Mungkin dari Kakak Victor terlebih dahulu, silakan. Oke. Baik, jadi yang pertama dari kami bahwa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 tentu pemerintah membutuhkan atau negara membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas dari sisi intelektual, tetapi minimal generasi muda itu harus juga memiliki kompetensi, memiliki jiwa kepemimpinan, presisi, adaptif, dan paling penting saat ini adalah mampu bekerja kolaboratif dan multitasking dalam berbagai kondisi. Ini berarti tuntutannya lebih ini lagi ya. Ya, jadi betul. tadi yang Kakak sampaikan tadi multitasking, kemudian mampu bekerja tim ya, seperti itu ya. Ini poin penting sekali. Nah, kalau dari Kakak Flo sendiri? Iya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Victor dari segi penyiapan diri untuk tiap orang. Dan kalau kita melihat untuk konteks Asta Cita, memang ya Indonesia Emas ini bukan cuma cita-cita, tapi ini merupakan satu
semangat bangsa, semangat negara yang memang mau untuk mendorong kemajuan, yaitu maju ke kelompok negara maju. Sehingga salah satunya memang yaitu peningkatan sumber daya manusia itu. Oke, lalu ini kaitannya bagaimana kemudian LPDP ini mempersiapkan generasi muda yang untuk mampu berkontribusi bagi negara Indonesia, bagi bangsa kita dan juga bagi daerah. Seperti apa itu? Bagaimana LPDP mempersiapkan itu? Ya. Kakak Victor atau saya dulu? Boleh Kakak Flo dulu ya. Oke. Kalau dari saya melihat yang pertama LPDP ini sebagai salah satu instrumen yang negara ada dan hadir untuk masyarakat Indonesia. Ya, kita bersyukur karena kalau melihat juga dari kebijakan pemerintah lalu menyatakan bahwa LPDP ini memiliki dana abadi. Jadi konteks dana abadi ini artinya betapa peduli atau awareness dari pemerintah untuk membangun SDM. Nah, jadi ya LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan itu tujuannya untuk menyediakan dana pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Ya tentunya dengan syarat dan kriteria. Oke, gitu Kakak Victor ya. Mau ditambahkan terkait dengan bagaimana LPDP menyiapkan itu tadi? Oke. Baik, sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan Ibu Flo tadi. Jadi yang pertama bahwa ini negara punya komitmen untuk membuka ruang kepada siapapun mereka tanpa memandang latar belakang untuk kemudian juga bisa mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Oke, kalau kemudian melanjutkan apa yang tadi disampaikan Ibu Flora tadi bahwa hari ini pemerintah melalui LPDP atau melalui dana abadi menyiapkan berbagai program pendidikan terutama untuk berbagai skema. Tidak hanya skema yang sifatnya umum tetapi kemudian kalau rekan-rekan kalau bisa lihat juga di situ ada justru kemudian diprioritaskan bagi wilayah-wilayah afirmatif dan juga termasuk tanah Papua untuk WAP. Dan ini merupakan kalau kita perhatikan ini kan bagian atau komitmen pemerintah nasional atau pemerintah untuk mencoba juga memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah yang hari ini dari sisi keterjangkauan barangkali banyak pihak mengatakan kita kurang mendapatkan perhatian. Tapi hari ini dengan hadirnya pemerintah melalui dana hibah, pengelolaan dana hibah pendidikan dalam konteks LPDP itu sudah bisa menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Persoalan atau pertanyaan kemudian bagaimana mengakses fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah tadi itu ya mungkin barangkali. Oke. Kita tahan dulu. Ini berarti siapa saja boleh ya berkesempatan untuk sebagai bentuk beasiswa ini sebagai bentuk negara atau pemerintah hadir untuk menjamin ya semua anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak sampai di pendidikan lanjut perguruan tinggi seperti itu. Nah ini mungkin sedikit Kakak dan dua bisa sampaikan begini untuk siapa saja yang boleh dapatkan itu, kemudian mungkin ada yang mungkin yang sementara menonton saat ini, kita pingin lanjut nih, kita pingin lanjut lagi untuk S2 atau S3 nih, ini gimana caranya nih? Dari Kakak Flo dulu silakan. Jadi beasiswa LPDP ini memang dikhususkan untuk yang sudah selesai pendidikan strata 1 dan mau melanjutkan S2 dan ataupun S3. Untuk kategori masyarakatnya sebenarnya untuk seluruh masyarakat atau untuk rakyat Indonesia. Untuk seluruh masyarakat, siapa saja boleh ya. Nanti tinggal dilihat ketika mau melamar itu memang tentu ada kriteria ataupun syarat yang harus kita penuhi karena ya pendidikan yang diberikan dari LPDP ini dalam bentuk beasiswa dan beasiswa gratis tentu banyak yang mau untuk melamar seperti itu. Nah kalau tadi Kakak sempat sebutkan ini skema ya, berarti kalau skema berarti ada tadi yang sempat disinggung juga mengenai ada daerah-daerah tertinggal 3T seperti itu. Ini gimana sih mau sampaikan itu? Jadi sedikit berbagi informasi. Dahulu pemerintah mengelola mengalokasikan dana abadi untuk pendidikan, kemudian dialokasikan untuk bisa menjangkau generasi muda di Indonesia. Itu dulu beasiswa LPDP secara umum. Tapi dalam proses berjalan ternyata proses untuk mengakses atau skema untuk mengakses itu kan tidak semua bisa diberikan kesempatan untuk itu. Kemudian pemerintah berpikir bagaimana supaya beasiswa ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok atau komunitas tertentu, tapi juga harus bisa menyasar sampai ke tanah Papua dan wilayah-wilayah afirmasi lainnya. Hari ini kita tahu bahwa tidak semua kesempatan itu ada. Mudah-mudahan dengan hadirnya kemampuan pemerintah untuk menjangkau wilayah tertentu, kita bisa juga diikut sertakan dan dilibatkan dalam proses tersebut.
Berarti lebih teknis lagi Kakak Flo, mungkin bisa disampaikan cara kita ya, siapa tahu nih setelah menonton podcast kali ini terus aduh kita ingin daftar di LPDP ini untuk memulainya bagaimana, daftarnya bagaimana, linknya apa, kemudian persyaratannya, bahkan mungkin hal-hal yang perlu disiapkan oleh calon pendaftar itu seperti apa. Oke, tapi sebelum jawab itu saya bisa mungkin tambahkan sedikit. Silakan. Yang tadi Kakak Victor sudah sampaikan. Jadi memang LPDP sesuai dengan skemanya itu ada 4 kategori. Oke. Apa saja itu? Yang pertama tuh untuk beasiswa reguler. Itu yang memang diberikan untuk seluruh pelamar, tapi tentunya dengan kategorinya yang prestasi. Oke. Jadi kemudian ada juga beasiswa targeted. LPDP targeted itu kategorinya lebih spesifik lagi, itu untuk TNI atau Polri dan PNS. Oke. Kemudian ada lagi yaitu kategori afirmasi. Nah, di dalam kategori afirmasi ini ada kelompok untuk pelamar dari Papua, itu beasiswa putra putri Papua waktu di tahun 2000 sebelum 2019 itu dulu namanya itu beasiswa Indonesia Timur. Oke. Ya, jadi dulu namanya reguler, targeted dan beasiswa Indonesia Timur. Nah, waktu itu dikategorikan untuk satu kelompok yang untuk seluruh Indonesia Timur. Nah, setelah itu hadirlah kebijakan dibagi lagi beasiswa afirmasi untuk kelompoknya jadi 4. Dan beasiswa putra-putri Papua. Okay. Ya. Oh, jadi ada perubahan nama ya, Indonesia Timur. Kebijakan seperti sekarang yang namanya putra-putri Papua. Iya, jadi afirmasi ada tetap yang untuk lebih spesifik lagi seperti yang tadi Pak Victor sampaikan. Memang ya bersyukur tanah Papua diberikan kebijakan sehingga ada untuk beasiswa putra-putri Papua. Ya. Oke, sebelum mungkin kita jauh lebih dalam lagi tadi soal bagaimana linknya, pendaftarannya dan lain-lain itu, Kakak Flo dan Kakak Victor juga bisa sampaikan tadi. Ini kita fokusnya mungkin ke cakupannya Papua Barat dulu dan Papua ya. Lebih mengerucut lagi untuk kita punya generasi muda Papua nih. Ini dia boleh ambil kesempatan atau memilih untuk skema putra-putri Papua ya, yang ada di Papua Barat ya. Nah, ini bagaimana nih? Untuk syaratnya seperti apa? Kalau mungkin nanti kita cerita berdasarkan pengalaman ya. Dari pengalaman karena ini waktu kalau nggak salah tuh kan LPDP pertama kali itu diluncurkan 2014 waktu itu di Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani pertama kali. Kemudian Kakak Victor duluan yang waktu itu jadi penerima, jadi mungkin bisa sampaikan yang versinya. Boleh. Ini kita berbagi cerita ya, cerita inspiratif ya, yang menjadi sumber informasi juga, inspiratif juga bagi kita punya generasi muda Papua. Kalau Kakak Victor sendiri LPDP-nya di S3-nya ya? Iya, betul. S3-nya salah satu penerima beasiswa dari LPDP ya. Nah, itu bagaimana cerita Kakak waktu itu? Skema apa yang Kakak ambil, kemudian bagaimana prosesnya? Oke, baik. Jadi sedikit berbagi, tetapi sebelum ke sana saya mungkin kasih sedikit pengantar dulu ini. Jadi kalau kita ikuti data penerima beasiswa sampai dengan hari ini, itu kan sudah terdokumentasi sebanyak 54 ribuan sekian penerima beasiswa. Ketika fase itu dibuka, ternyata masih pakai kategori yang reguler, tidak semua masyarakat itu bisa mengakses itu. Dan itu saya sangat merasakan pada saat kita ikut proses seleksi masih masuk kategori nasional, sehingga akses untuk bisa memenuhi semua persyaratan itu sangat rumit ya. Tapi kemudian pemerintah berpikir setelah mereka kalkulasi, bikin mapping terhadap penerima beasiswa berdasarkan wilayah, ternyata kita di Papua, Indonesia Timur itu masih relatif paling sedikit. Bayangkan dari 54 ribu sekian, itu kita baru bisa, untuk tanah Papua itu baru bisa mengakses kurang lebih sekitar 2,sekian %. Itu tanah Papua. Itu tanah Papua. Belum lagi kalau kita turunkan, kalau kita bicara level Papua Barat, sampai dengan hari ini kita baru sampai 0,7%. Ini kan ada tantangan sebenarnya. 0,7% yang mendaftar maksudnya? Ya, bukan, yang sudah diterima. Oh, yang sudah diterima. Sudah diterima. Mendaftar ini kan sebenarnya banyak. Tapi setelah dipilah lagi berdasarkan data terpilah tadi, ternyata yang sudah diterima itu baru 0,7%. Sementara hari ini kita di Indonesia Timur sampai sudah dibuka satu, macam tadi sudah disampaikan Ibu Flo tadi, sudah dibuka satu platform lagi, yaitu beasiswa untuk orang asli Papua. Beasiswa untuk KP, itu khusus untuk KP. Sayang sekali kalau kemudian kesempatan itu kita tidak bisa akses. Berarti iya betul, sayang sekali. Dan untuk
tadi yang dari jumlah yang tadi Kakak Victor sampaikan tadi itu tuh lebih banyak maksudnya yang pelamarnya S2 atau S3 begitu. Oke. Dari data yang kami peroleh juga sampai dengan hari ini masih banyak program S2, akses S2. interpretasi S2. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan teman-teman kita di Tanah Papua untuk bisa mengakses? Sebenarnya kita ini beruntung lah untuk beasiswa kategori atau skema afirmasi dengan beasiswa untuk orang asli Papua. Itu kriteria atau syarat paling minimal, syarat yang umum itu sudah diturunkan sampai dengan level yang paling terendah. Sebagai misal, mungkin nanti Ibu Flo bisa tambahkan lagi, salah satu syarat yang dulu kita waktu mau mengakses itu salah satu kriteria yang termasuk harus mendapat pertama IPK di atas 2,75 dulu atau 3, sekian itu. Kemudian yang kedua dulu persyaratannya termasuk TOEFL dengan IELTS. Tapi ya, sampai TOEFL dengan sama hari IELTS ya. untuk kategori beasiswa afirmasi dan Jadi zaman untuk Kakak orang tuh asli berarti Papua, masih TOEFL itu sama masih IELTS ada. ya? Wah, struggling lagi ya. Kayaknya dulu reguler deh. Oh, mungkin sama seleksinya dengan- kita belum juga- ada kebijakan. Benar. Oke, jadi Kakak Flo juga termasuk ikut yang reguler ya berarti ya? Dulu kalau saya mungkin agak berbeda sedikit, saya tuh sudah ada namanya kelompok daerah Indonesia Timur. Oke, Indonesia Tapi Timur ya, ada dulu, kemudahan sedikit ya. cuman lokasi targeted untuk kampusnya kalau luar negeri, karena saya dulu mau lamar keluar itu Amerika sama Jepang kalau nggak salah, pokoknya agak jauh. Sedangkan saya waktu itu coba dekat aja kayak ke Australia. Jadi akhirnya saya gabung di yang beasiswa afirmasi. Afirmasi itu kita gabung dengan teman-teman afirmasi seperti dari teman-teman dari Aceh dan NTT. Oh, itu juga termasuk itu Jadi, ya. afirmasi. Ya, jadi Oke, kita oke. kompetisi masih luas juga gitu. Oke, berarti ya banyak lah ya. Iya. Afirmasi jadi banyak tempat begitu, banyak daerah. Tapi Rating, sekarang lebih fokus iya. gitu. Lebih fokus ke Papua Barat. Nah, ke Papua begitu. Terus dari cerita Kakak tadi akhirnya Kakak lanjut lagi sampai bisa dapat kesempatan untuk lanjut S3 di kampus di Indonesia. Benar. Oke, bisa disebutkan juga kampusnya, semua yang lagi menonton. Say hi dulu. Siap. Baik, jadi setelah kami melalui berbagai proses dan saya pada saat itu memang masih masuk kategori reguler yang umum, belum ada pemilahan berdasarkan wilayah dan belum ada juga skema-skema beasiswa yang Oke. seperti sekarang. Jadi memang saya sangat merasakan atau pada saat itu kita memang merasakan bahwa kondisi memenuhi kriteria atau persyaratan minimal sangat rumit. Betul. Dan kami juga sudah menyampaikan pada saat mengikuti PK, kami sampaikan kepada koordinator itu bahwa kalau dengan persyaratan seperti ini, kemungkinan besar menu atau skema pembiayaan yang disiapkan oleh pemerintah untuk investasi pendidikan tidak akan merata sampai di wilayah terpencil. Puji syukur atau puji Tuhan, proses terus berjalan dan pemerintah melihat itu sebagai suatu tantangan dan mereka merubah atau memperbaiki regulasi tersebut dan memberikan kesempatan kepada wilayah-wilayah terpencil termasuk kita di Papua untuk juga bisa mendapatkan Dan akhirnya mendapatkan kesempatan. Luar biasa. Selain kesempatan itu akhirnya standarnya juga tadi yang Kakak Victor sampaikan tadi itu Sudah dikasih passing grade-nya sudah diturunkan juga. Nah, selain passing grade persyaratan juga seperti yang di zaman Kakak mungkin waktu itu kan TOEFL-nya kan Sekarang harus lagi ya, wajib gitu. Sama tes potensi akademik itu kita harus penuhi semua di atas skor. Di zaman itu Iya. Itu ada waktu itu. kalau sekarang kan lebih mudah ya. Kalau sekarang Iya. justru Harusnya kan kesempatan ini Iya. dimanfaatin, betul Iya, ya. betul. Lebih dimanfaatkan. Wow. Terus ada satu hal lagi yang barangkali saya sedikit tambahkan lagi. Memang kendala kita hari ini bagaimana mengikut sertakan atau menarik animo masyarakat untuk mereka juga berminat untuk mengakses. Hari ini kan persoalan kita persoalan kita di sini kan bagaimana meningkatkan atau memobilisasi animo masyarakat untuk mereka juga ikut melamar beasiswa tersebut. Oke. Karena kalau semakin banyak mereka melamar, semakin banyak adik-adik kita nih mereka melamar beasiswa, peluang untuk lulus itu kan banyak. Tantangan kita hari ini bagaimana menarik mereka, bagaimana memotivasi mereka agar mereka juga bisa tertarik untuk mengikuti proses Iya, seleksi. ini tantangannya. Iya. Kalau dari menyimak ceritanya Kakak Victor tadi itu, zamannya Kakak Victor itu perjuangannya struggling banget ya, maksudnya lebih berjuang lagi begitu. Tapi kalau sekarang dikasih kemudahan begini berarti harusnya lebih teman-teman lebih proaktif begitu ya. Generasi muda kita lebih proaktif untuk kejar begitu. Nah, Untuk mengejar kesempatan. betul, itu cerita Kak Victor tadi. Dan akhirnya Kak Victor selesai studi S3-nya di salah satu kampus terbaik di Indonesia di UGM ya. Untuk program dan kesehariannya saat ini juga berkontribusi untuk
tanah Papua ya di bidang pendidikan. Nah, ini berbeda juga dengan cerita Kak Flo ya. Kalau Kak Flo hari ini mengabdikan diri sebagai seorang ASN di pemerintah Provinsi Papua Barat dan berkontribusi untuk pembangunan di daerah Papua Barat. Kalau dari kisah Kak Flo sendiri untuk mendaftar pada saat itu, apakah juga serumit itu? Apakah memang ada kemudahan-kemudahan? Saat itu juga sudah sertakan TOEFL atau IELTS begitu? Iya. Yang pertama, saya melihat bahwa yang paling utama di sini adalah pemerintah itu selalu berusaha untuk mengupayakan adanya peluang untuk seluruh masyarakat. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang memang LPDP lakukan perubahan dalam setiap tahunnya untuk mempermudah bagaimana akses pemerataan pendidikan ini bisa diterima. Sehingga mungkin waktu zamannya saya itu masih kategori beasiswa afirmasi dan beasiswa daerah Indonesia Timur. Waktu itu belum ada penamaan khusus untuk beasiswa putra-putri Papua. Kami waktu itu melamar dalam kategori afirmasi, itu saya kompetitifnya dengan teman-teman yang masuk dalam kategori afirmasi di Papua dengan KTP Papua, atau kategori yang teman-teman dari bukan orang asli Papua juga bisa mendaftar dalam kategori itu. Ada passing grade, kemudian kami juga diminta untuk tetap harus ada sertifikat untuk TOEFL ataupun bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan tidak kan? Nah, itulah yang kita harus syukuri untuk masa yang akan datang ini. Sejak tahun 2021 nomenklatur itu LPDP sudah menambahkan secara spesifik yaitu kategori untuk beasiswa putra-putri Papua. Apakah masih tetap seperti yang tadi Kakak Victor sudah sampaikan juga? Jadi banyak kebijakan yang diberikan dalam hal untuk pemerataan akses pendidikan, karena ya kondisi di daerah Indonesia Timur, khususnya di Papua seperti daerah-daerah yang tidak terjangkau itu, tentu kami masih kurang banyak kalau mau menggunakan merit based untuk kriteria. Nah, jadi kebijakannya salah satunya untuk seperti IPK. Nah, kalau dulu apalagi beasiswa gitu, biasanya dulu itu kalau melamar tuh beasiswa rata-rata 3 atau 2,75 minimal. Nah, untuk kebijakan yang terbaru sekarang untuk putra-putri Papua mungkin minimal 2,65 untuk EPK seperti itu. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL ataupun IELTS khusus untuk kategori putra-putri Papua tidak diperlukan, atau artinya di awal tahap administrasi mungkin tidak perlu diupload karena sesuai dengan kebijakan LPDP. LPDP mengetahui ya kondisi mungkin kalau di Papua tempat untuk penyediaan tes TOEFL itu sangat terbatas, dan kemudian dari kondisi ekonomi kita di daerah itu banyak anak-anak yang kalau mau invest atau mengeluarkan uang untuk mengikuti tes di awal kemudian mempersiapkan diri, itu bagi kita di Indonesia Timur itu suatu challenging. Hari ini mau makan apa, hari ini mau lakukan apa, itu yang lebih utama, sehingga tidak ada saving dana atau uang untuk hal-hal begitu. Nah, itu yang saya lihat bahwa memang kebijakan dari pemerintah, dia berusaha menyediakan suatu peluang untuk seluruh masyarakat, terutama kita di Indonesia Timur. Benar-benar betul-betul bahwa pemerintah ini hadir ya. Hadir. Nah, kalau mau dilihat, saya sepakat dengan Kak Flo tadi sampaikan, kalau tempat tes, contoh saja kita mau tes IELTS ini paling dekat di mana? Kita Makassar. Paling dekat Makassar. Tiketnya berapa? Tiketnya berapa? Akomodasi pulang pergi. Bahkan biaya perjalanan saja sudah lebih mahal dibanding sama tes IELTS sendiri kan. Nah, jadi ya terima kasih hari ini ya, kita mau sampaikan terima kasih karena ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya pro ya kepada kita di Papua. Kita di Papua seperti itu. Dan ini kesempatan, ayo daftar, kesempatan. Oke. Dan Kak Flo waktu itu kuliah di mana? Jadi saya waktu itu pas tesnya itu di 2019 batch 2 pas di bulan Juni gini, tapi memang LPDP proses tesnya tuh 6 bulan, jadi di Desember. Nah, kuliahnya waktu pas melamar itu ambil magister luar negeri. Tapi pas di 2020 Covid dan proses kita ada dapat dukungan dalam proses persiapan bahasa, program dari LPDP juga itu cukup lama, hampir mau 2 tahun. Prosesnya karena Covid, sebenarnya tuh aturannya hanya 6 bulan, paling lama 1 tahun. Sehingga akhirnya saya melihat ruang lain nih, bagaimana yang jelas tugas saya adalah harus tetap memperoleh gelar S2 selagi peluang pendidikan itu sudah disediakan. Jadi saya mencoba lagi di dalam negeri, ada program dari UI waktu itu
dan sudah lulus kemudian lapor sehingga kebijakan untuk bisa diprosesnya untuk kuliah pindah. Jadi dari magister luar negeri ke dalam negeri. Bisa dibantu untuk proses itu. Sangat dibantu. Jadi selama kita mengikuti proses dalam LPDP, bahkan yang CPNS kemudian itu ada kebijakan-kebijakan khusus yang diberikan dari LPDP. Dan puji Tuhan begitu ya, akhirnya selesai di Universitas Indonesia. Wah. Luar biasa ya, dari kisah kakak berdua ini baru kakak dong 2 saja, belum lagi yang banyak anak-anak Papua yang lain juga banyak. Iya, betul. Bahkan yang hari ini juga sedang menempuh pendidikan di luar negeri ya. Nanti ya mungkin next kita bisa hadirkan lagi teman-teman yang lain untuk hadir untuk bisa berbagi cerita ya. Berbagi cerita. Jadi luar biasa Kak, kita apresiasi. Kalau hari ini ada kita punya kakak-kakak anak-anak Papua yang hebat, yang luar biasa seperti kakak-kakak pemimpin masa depan Papua ya. Yang hebat, yang luar biasa dari kisah-kisah kakak. Nah, kemudian Kak, ini kita sebenarnya sambil nanti kakak dong kalau ada hal-hal yang sebenarnya ingin disampaikan terkait dengan teknis tadi, siapa saja yang boleh daftar, kemudian dari pengalaman-pengalaman kakak itu. Nah, mungkin yang terpenting juga hari ini yang sementara menonton, yang sedang menonton podcast kami, yang ingin mendaftar, langkah pertama dan persiapan apa yang harus dibuat untuk bisa mendaftar? Kakak Flo silakan sampaikan. Oke. Nanti Kakak Victor tinggal tambahkan. Ya, jadi LPDP ini setiap tahunnya 2 kali melakukan proses seleksi. Nah, yang kedua sekarang sementara buka yaitu dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 31 Juli. Jadi sekarang ini dari tanggal range-nya sementara dari tanggal 30 Juni lalu sudah dibuka sampai tanggal 31 Juli nanti. Jadi ini sekarang dalam proses pendaftaran. Nah, tentunya bagi yang mau melamar, yang pertama yaitu harus membuat akun pendaftaran atau akun untuk melamar. Akun itu diakses di halaman LPDP atau di dalam, bisa di googling saja di LPDP Kementerian Keuangan, itu nanti muncul. Kemudian di situ diminta untuk buat akun. Jadi buat akun itu mengisi data diri secara benar, memasukkan nomor HP dan nomor induk kependudukan karena kita registrasi menggunakan NIK. Kemudian nanti akan diverifikasi, setelah itu akan mengisi semua data diri, data informasi yang harus diminta di portal untuk data diri. Nah, setelah terverifikasi baru bisa masuk untuk apply. Nanti dipilih di situ apply sesuai dengan program studinya, apakah program doktoral ataukah program master, kemudian apakah dalam negeri atau luar negeri. Jadi sebelum melamar yang paling utama adalah memiliki akun pendaftaran. Oke, itu yang paling penting ya. Nanti silakan Kakak Victor tambahkan. Oke, baik, sedikit menambahkan yang sudah disampaikan Flora tadi. Sebagaimana bahwa ketika kita mau apply ada beberapa kriteria atau persyaratan, saya justru kemudian menambahkan sedikit berhubungan dengan ini. Jadi mau untuk bisa menjadi bagian di situ minimal harus bisa mengakses akun itu. Kemudian yang kedua tapi harus punya keinginan untuk mau membaca, itu penting sekali. Karena kadang-kadang kita buka akun, kemudian buka websitenya, kemudian banyak informasi, akhirnya kita tidak baca dan pengen tahu. Oke, satu hal yang saya mau ingin tambahkan lagi. Kita tahu sampai dengan hari ini data yang atau informasi yang kami peroleh berhubungan atau berkaitan dengan jumlah penerima berdasarkan status sosial itu, sebagian besar di tanah Papua yang apply itu justru yang dapatkan beasiswa itu masih didominasi oleh kelompok peneliti, dosen dan guru. Peringkat kedua itu hampir sekitar 48 sekian persen. Sementara posisi kedua itu teman-teman ASN, TNI dan Polri. Yang mau saya sampaikan begini, platform ini atau beasiswa atau bantuan biaya pendidikan ini tidak hanya disediakan bagi guru, dosen, peneliti, tetapi dan ASN, TNI dan Polri, tetapi juga ke masyarakat umum. Jadi siapapun yang punya kerinduan dan punya cita-cita untuk mau melanjutkan pendidikan, bermimpi untuk hal yang jauh lebih baik ke depan, ini ada pintu, ada ruang, ada platform yang disediakan oleh pemerintah. Silakan mengakses itu sebanyak mungkin. Betul. Justru kemudian saya berpikir begini, ini sedikit pengalamannya. Waktu kita ada pertemuan alumni LPDP di Jakarta, saya kaget pada saat di forum itu ternyata kita ASN dan TNI Polri, ASN, TNI dan Polri sama
dosen dan peneliti, itu dosen masuk kategori peneliti dan dosen, itu persentasenya paling kecil dibanding alumni LPDP yang bergerak di sektor swasta. Sementara kita di tanah Papua di 6 provinsi ini justru yang memiliki animo tinggi dan masih mendominasi platform beasiswa itu justru teman-teman ASN, TNI, Polri sama guru dan dosen. Sementara sektor swasta ini kurang berminat. Ini saya ajak kita semua bahwa ruang ini diberikan untuk semua. Silakan manfaatkan fasilitas yang ada. Harapannya sih podcast kali ini didengar ya sama semua orang dan terutama untuk generasi muda di Papua. Seperti yang tadi Kakak Victor sampaikan bahwa bukan hanya terbatas ke TNI, Polri, ASN dan peneliti, tapi masyarakat umum siapapun yang mendengarkan silakan. Kita semua punya hak yang sama. Kita semua boleh mengakses dan kita semua yang ingin lanjut studi silakan. Pakai kesempatan. Sudah disediakan sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, dan dari cerita kakak berdua tadi saya simak ya. Nah, kemudian ini ada sesuatu yang menarik. Bagaimana LPDP itu memastikan para penerima beasiswa ini dapat memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat dan terutama kita bicara di Papua ya, Papua Barat misalnya, di wilayah kita, skop kita Papua Barat, dampaknya dari kakak ataupun mungkin teman-teman yang lain. Saya dulu. Iya, silakan Kakak Victor. Jadi saya pikir ini salah satu tantangan dan ini sebenarnya bentuk investasi SDM pemerintah atau negara untuk siapapun yang kemudian diberikan kesempatan mendapatkan atau memperoleh akses untuk menerima beasiswa tersebut. Bentuk pengabdian kita itu berbagai bentuk pengabdian kita atau penerima beasiswa yaitu sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang bersangkutan miliki. Jadi bukan berarti begini, ketika kita kembali setelah memperoleh kesempatan mendapatkan beasiswa, menggali pendidikan, menambah pengetahuan, membangun jejaring, kita kembali minimal berkontribusi sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi sebagai misal, kalau saya guru atau dosen, ya saya harus mengaktualisasikan pengetahuan yang saya peroleh untuk berbagi kepada generasi berikut bahwa apa yang saya dapat saya bisa transfer ke mereka. Dan tidak hanya sebatas di situ, saya berpikir kita bisa berkontribusi dalam bentuk pengabdian dan lain sebagainya. Dan hal yang sama juga saya sangat yakin juga dihadapi atau dilalui oleh Ibu Flora, kebetulan Flora ini kan berkecimpung di lembaga pemerintahan, ya pasti itu juga menjadi bagian dari kontribusi yang bersangkutan kepada bangsa. Saya juga sebenarnya ingin tanya juga dari pengalaman Kakak Flo juga, mungkin sebelum nanti saya lanjut di pertanyaan bagaimana sebagai penerima beasiswa LPDP ya. Bagaimana Kakak Flora itu dari bisa mengubah cara pandang kemudian kontribusi tadi terhadap Indonesia, terhadap Papua Barat. Nah, sebelum Kakak nanti menjawab pertanyaan itu, Kakak bisa sampaikan Kakak punya pengalaman waktu itu bisa daftar ke luar negeri dan langsung ambil di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton dan ada kita punya generasi muda yang mau lanjut S2 lagi, misalnya dia sudah daftar di Indonesia, ternyata dia punya kesempatan juga untuk mau ke luar negeri begitu, apakah itu juga sangat memudahkan atau mungkin sangat bisa untuk punya peluang untuk lanjut ke luar negeri seperti itu? Silakan dari pengalaman Kakak. Baik. Ya, kalau saya menjawab dulu secara umum, LPDP itu memastikannya pertama secara manajemen itu mereka punya sistem pendataan tracer alumni. Nah, itu tiap 6 bulan atau 1 tahun kalau tidak salah itu mereka selalu melakukan tracer atau tracking alumni dalam bentuk mengirimkan informasi melalui email kepada seluruh penerima. Jadi di situ akan dipastikan sehingga diketahui. Nah, kalau terkait dengan kontribusi kepada kami sebagai penerima LPDP, ya tentunya ketika di awal melamar itu di dalam esai sudah kami tulis apa yang akan kami lakukan. Dan secara aturan setelah selesai 2N+1 atau istilahnya 2 tahun dari masa sekolah ditambah 1 tahun. Nah, itu kita berupaya untuk terlibat dan aktif dalam pekerjaan ataupun tempat di mana kita ada untuk berkontribusi di situ. Memang tidak ada
tidak saklek begitu ketika di awal kita di sini tapi akhirnya kita melakukan di sini. Yang saya lihat sampai saat ini tidak ada tuntutan ataupun punishment begitu kalau di awal kamu sampaikan begini terus akhirnya kamu begini, karena dinamika dalam pembangunan di masyarakat. Tapi yang pastinya LPDP tahu bahwa kita mau melakukan apa, karena dari seluruh awardee yang berproses sampai diterima itu tentunya sudah dalam tahap seleksi sehingga mereka tahu bahwa kita memang mau berkontribusi. Nah, untuk saya sendiri yang saya lihat ini tantangan pertama yaitu sebagai ASN untuk Papua Barat, tentunya saya mau mendorong untuk banyak pelamar dari ASN juga yang bisa menerima peluang atau kesempatan sebagai awardee LPDP. Itu yang di tahun lalu, tahun 2025 ya, itu bersama dengan Mata Garuda Papua Barat, kami dengan Pak Kakak Victor bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain itu kami telah melakukan sosialisasi yang pertama waktu itu di wilayah pemerintah Provinsi Papua Barat di Arfai. Gunanya itu supaya mendorong rekan-rekan sesama ASN supaya bisa juga sadar bahwa ini ada satu ruang untuk kita bisa sekolah lagi dan dibiayai, bukan cuma dari pemerintah daerah yang bisa membantu, karena selama ini maaf tanda kutip kita kan di daerah itu biasanya harus pemerintah yang biayai atau bantu proposal dari situ. Nah, ternyata ada juga kesempatan dari pusat dan ada kesempatan melalui beasiswa LPDP ini. Nah, cuman ya memang challenge utamanya adalah perubahan mindset saya lihat, karena ketika kita mau melamar beasiswa itu tentu banyak hal yang harus kita dipersiapkan. Kita di daerah atau kita umumnya biasanya tuh hanya mau melakukan sesuatu yang instan atau prosesnya ya sudah 1 bulan atau 2 minggu harus ada hasil. Sedangkan untuk mempersiapkan untuk melamar beasiswa LPDP ini, apalagi sekarang sudah banyak sekali yang ikut juga untuk mau melamar, itu tentunya banyak kompetisi di situ. Nah, kita anak-anak kadang di sini kita sudah bukan cuma anak-anak tapi yang ASN kadang dengan waktu sudah 1 minggu waktu pendaftaran mau tutup baru mau mendaftar. Bagi saya itu tidak maksimal dan biasanya ya itu hanya mau coba-coba saja. Coba-coba begitu ya. Padahal ini kan ya ada kesempatan harus dipersiapkan. Ya, jadi 1 kali istilahnya 1 kali tembak langsung dapat begitu. Ya. Kakak Flo nanti bisa bagi juga bagaimana supaya 1 kali tembak langsung dapat gitu, istilahnya 1 kali melamar langsung dapatkan kesempatan itu. Apakah kan kalau misalnya saya ikuti itu kan ada beberapa tahapan administrasi, kemudian juga ada tes akademik yang skolastik, nah kemudian juga langsung ada substansi. Nah, ini kalau tidak salah itu ada satu tahapan yang sebenarnya bisa dilewati tanpa misalnya kalau teman-teman setelah pendaftaran dinyatakan lolos. Nah, ini tidak perlu ikut yang tes akademik ketika dia itu sudah punya dapat surat LOA ya, seperti itu ya. Artinya surat pernyataan diterima dari kampus. Nah, ini artinya bahwa melewati satu tahapan begini. Jadi dari setelah pendaftaran langsung masuk di substansi begitu. Iya. Nah, itu nanti Kakak bisa share juga ya. Siapa tahu mungkin teman-teman juga yang sementara nonton dan juga siapapun yang nonton juga bisa dipersiapkan dengan baik untuk bisa bagaimana melamar untuk dapatkan surat LOA itu dari kampus mana, atau mungkin Kakak Flo dengan Kakak Victor juga bisa bantu untuk mendampingi supaya mereka juga bisa dapat LOA begitu dari kampus mana begitu kan. Silakan. Nanti saya mulai nanti Flo lengkap ya. Siap. Jadi memang dari hasil tadi Flo sudah sampaikan juga, jadi dari hasil sosialisasi kita di provinsi dan di kampus, ternyata salah satu faktor yang membuat peminat itu tidak begitu banyak karena ada meskipun passing grade-nya sudah diturunkan seperti tadi kita diskusi tadi, tapi ternyata menurunnya passing grade itu juga masih belum mendorong animo masyarakat atau generasi muda tuh untuk akses itu. Kita pernah diskusi, teman-teman pengurus pernah diskusi dan mau membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah dengan kita sama-sama mempersiapkan satu fase untuk menyiapkan mereka yang punya kompetisi atau peluang untuk bisa mengakses beasiswa tersebut. Karena tadi sudah disampaikan Ibu Flo tadi bahwa memotivasi dan membongkar pilar
mindsetnya masyarakat itu, kita punya generasi muda untuk kemudian merasa dan memandang bahwa pendidikan itu penting, itu agak susah. Ya, Mempersiapkan mereka ke fase mempersiapkan diri itu pasti butuh sumber daya yang cukup luar biasa. Ini yang saya mau sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, skema atau mekanisme itu kita sudah mulai bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian BPSDM ya. Mudah-mudahan mereka bisa kesempatan yang baik ini mereka juga bisa terlibat nanti ke depan, sehingga ada ruang atau platform yang kita siapkan untuk mengakomodasi para peserta yang berminat. Jadi minimal mereka dipersiapkan dulu sebelum mengakses beasiswa itu. Nanti bisa Flo bisa tambahkan. Silakan Kakak Flora tambahkan. Iya, jadi terkait dengan apa yang tadi Kakak Victor sudah sampaikan, jadi yang kami lihat setelah melakukan sosialisasi di 2025 itu kurang lebih kalau dari ASN itu sekitar 25 orang yang lamar. Tapi sampai tahap seleksi dan akhirnya yang berhasil lulus tuh hanya 2 kalau tidak salah dari yang ASN. Nah, yang kami lihat kendalanya di sini adalah yang pertama memang harus ada proses persiapan dari pelamar, dan yang kami lihat juga yaitu untuk seleksi pertama di tahap awal 25, tapi setelah masuk ke pemberkasan karena LPDP kan ada tahap administrasi, lolos, kemudian tahap tes bakat skolastik, dan yang terakhir substansi. Nah, jadi teman-teman ataupun para pelamar waktu itu banyak yang tidak lolos di tahap misalnya esai dan yang selain LOA itu. Kalau yang tadi Kakak sampaikan yang terkait dengan itu tips dan trik bagaimana mereka bisa lulus. Tapi yang kami lihat mengikuti proses yang timeline secara umum itu mereka masih kesulitan karena ASN ataupun teman-teman ini biasanya menulis esai dianggap sekali duduk selesai, padahal harus di-review kemudian dilihat kembali. Nah, proses menulis yang cukup mungkin bagi mereka kalau yang sudah terbiasa menulis bisa, tapi kadang ada yang menguras energi dan tidak selesai. Kemudian juga ya ketika membaca syarat-syarat yang akhirnya tidak semua terselesaikan, itu ada yang mempengaruhi dalam mereka punya proses berkas itu. Yang kami lihat adalah memang perlu ada proses ataupun program pendampingan ataupun prakondisi yang perlu dibantu, karena yang pertama selain untuk membantu mereka untuk bagaimana bisa melamar, itu harus ada ruang mentoring ataupun pendampingan. Nah, karena kadang-kadang para pelamar ini ya, kita maaf untuk anak-anak Papua umumnya tuh sendiri lihat aduh nanti sudah pas begini pas besok hajar saja. Padahal untuk menulis esai yang baik, untuk memastikan bahwa setiap surat yang disampaikan untuk rekomendasi yang diupload itu sesuai dengan yang diminta, itu mereka harus mengecek itu. Dan kadang kalau untuk lakukan sendiri itu sulit. Nah, kemudian nanti tes bakat skolastik lagi itu pun mereka butuh untuk latihan seperti TPA ataupun bahasa Inggris. Nah, di situ yang kami lihat bahwa masih ada kurang gap, sekalipun nanti setelah mereka yang lulus baru akan mengikuti program pengayaan bahasa. Nah, kalau tips dan trik untuk yang mau dapat LOA sehingga mungkin seleksi yang panjang berkurang, itu sebenarnya yang paling utama adalah dari si pelamar tuh dia sudah paham apa yang mau dia lamar, sebisa program studi apa, dia sudah tahu nih timeline untuk LPDP untuk melamar 6 bulan. Berarti sebelum 6 bulan atau 3 bulan di awal itu dia sudah mempersiapkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus. Kalau luar negeri itu yang LOA unconditional karena ada persyaratan untuk bahasa seperti IELTS atau TOEFL. Kalau dalam negeri itu biasanya TOEFL dan mungkin juga tes potensi akademik dari kampus, tergantung kampusnya apakah dia minta harus itu. Intinya adalah secari lembar kertas yang menunjukkan bahwa tanda diterima di kampus itu. Nah, biasanya kan untuk dapat LOA itu tidak sulit sekali, tapi juga tidak gampang juga karena ada berbagai kampus dengan kebijakan-kebijakannya untuk mungkin mau oke kami buka tes, contoh kayak UI, saya harus mengikuti SIMAK UI, saya ujian sendiri, saya bayar sendiri, kemudian akhirnya saya dapat surat keterangan lulus. Nah, surat keterangan lulus itulah yang saya laporkan ke LPDP bahwa saya sudah lulus ini. Jadi apakah bisa kebijakan untuk pindah? Nah, itu kalau untuk saya karena saya sudah jadi awarde. Tapi kalau yang baru mau melamar juga bisa. Ya, dengan catatan memang dia harus berkorban duluan untuk persiapannya. Dia punya effort harus 2 kali lipat karena selain menyiapkan untuk esai dan lain, dia sudah harus mencari
surat keterangan diterima dari kampus atau LOA ini. Karena LPDP membiayai beasiswa atau pendidikan, tapi LPDP tidak ikut mencari kampus. Itu menjadi tanggung jawab dari kita. Nah, jadi ketika dia sudah mendapat surat keterangan dari kampus, artinya pihak penerima nanti di awal upload di administrasi itu kan dia sudah upload itu. Di situ otomatis dari panelis umumnya ya yang saya pelajari dari pengalaman lalu, mereka sudah tahu bahwa dia sudah siap ini, sehingga karena sudah sampai ada surat dan diterima kan, nanti di dalam aplikasi dia akan pilih saya mau intake atau saya mau masuk di tahun ajaran yang ke depan ini setelah melamar itu. Nah, sehingga sudah langsung otomatis ketika pemberkasannya, seluruh berkasnya dia sudah susun dan dia sudah upload sesuai dengan yang diminta, esainya juga kuat dan bagus. Tentunya dia ketika lolos langsung nanti akan ada pemberitahuan bahwa langsung untuk mengikuti tes substansi atau interview, tidak perlu mengikuti tes bakat skolastik. Nah, untuk hal itu memang itu kebijakan dari mereka sengaja pihak LPDP yang memang mengatur sedemikian rupa. Artinya secara effort mereka mungkin melihat bahwa pelamar yang sudah mempersiapkan sampai mencari LOA berarti dia sudah serius sekali. Apalagi maaf kayak LOA yang ke luar negeri itu kan bahkan biasa harus ada deposit uang berapa, kemudian dia harus dapat IELTS itu kan dia sudah otomatis mungkin preparation IELTS, dan juga ikut tes IELTS itu kan IELTS cukup mahal ya, 3 jutaan. Nah, di situ sehingga mereka secara psikolog itu sudah melihat bahwa dia layak untuk nanti langsung di substansi, asalkan dengan berkas-berkas administrasi di awal semua sudah dipenuhi. Jadi memang dia kuncinya ya persiapan, dan persiapannya harus 2 kali lipat. Effortnya juga lebih ya. Kakak Victor silakan menambahkan. Sedikit saja menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Flo tadi ya. Jadi saya lebih tekankan pada fase prakondisi, karena saya kembali lagi ke yang tadi, bahwa meningkatkan animo masyarakat, terutama generasi muda kita untuk bisa mereka juga punya keinginan untuk apply, itu masih sangat rendah sampai dengan hari ini. Sementara tadi kita singgung juga, sudah diskusi sedikit soal passing grade yang sudah diturunkan sampai tidak seperti yang skema reguler, tapi itu pun juga belum bisa memenuhi di atas 1% ya, sementara kita dikasih target kalau bisa lebih dari 2% lah, tapi untuk mencapai 1% saya masih setengah mati. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berpikir setelah kita lihat ini kan ada teman-teman yang berminat tapi tidak bisa meninggalkan tugas ini. Seandainya ini untuk klasifikasi atau kategori rekan-rekan yang berminat untuk melanjutkan pendidikan tapi tidak bisa meninggalkan tugas. Sebenarnya kita di tanah Papua sudah diberikan kesempatan juga untuk mengelola beasiswa. Itu ada 2 perguruan tinggi kita di tanah Papua, yaitu UNCEN sama UNIPA ya, Universitas Papua sama Universitas Cendrawasih. Hanya periode lalu UNIPA masuk, tapi periode ini 2026 justru UNIPA sudah tidak menjadi bagian di dalam perguruan tinggi list target. Kampus. Justru kemudian UNCEN yang masih bertahan dengan ada kurang lebih sekitar 3 program magister dan 1 program ilmu manajemen doktor, 1 program doktor ilmu manajemen. Jadi rekan-rekan kalau kemudian ada yang mau melanjutkan pendidikan tapi tidak berkenan keluar dari Papua, di perguruan tinggi di tanah Papua ada UNCEN yang diberikan kewenangan juga untuk melaksanakan program beasiswa itu. Sementara kita di Universitas Papua sayang sekali. Kita pernah tanya sama direktur LPDP juga langsung Pak. Tapi sempat ada juga dalam list daftar. List tahun lalu ya? Pas 2025. 2025 UNIPA masuk. Saya sempat lihat itu ada. Hanya 2026 di list perguruan tinggi target justru UNIPA sudah. Jadi kita sempat tanya. Nah, ini juga berhubungan dengan atau berkaitan tidak terlepas dari efisiensi anggaran, sehingga pemerintah terpaksa harus lebih peka melihat situasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah LPDP juga melihat perguruan tinggi yang menurut mereka dipantau untuk layak melaksanakan itu. Mungkin ada kriteria tertentu yang akhirnya UNIPA tidak dilanjutkan untuk 2026. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan UNIPA tahun 2027 kalau bisa masuk dalam list itu, list perguruan tinggi yang diberikan slot juga untuk mengelola LPDP, yaitu akan memberikan peluang bagi rekan-rekan yang ingin sekolah tapi tidak mengalami status izin belajar, bukan tugas belajar. Kalau tugas belajar kan bisa keluar, tapi izin belajar kan masih bisa kerja, tetap melanjutkan studi. Baik, kita ada di penghujung obrolan kita kali ini. Pesan inspiratif yang Kakak Flora ingin sampaikan untuk generasi muda di Papua Barat, di tanah Papua,
bangsa Indonesia secara umum apa? Ya kalau dari saya sih, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita orang siapa lagi pakai? Artinya ya kesempatan yang sudah ada dari pemerintah sediakan, ya banyak beasiswa sih di luar sana, tapi ya LPDP salah satu beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, di mana banyak kebijakan yang tentunya membantu. Jadi mari teman-teman yang mau lamar, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Ayo kalau sudah buat akun, persiapkan berkas-berkas untuk bisa segera diupload dan gabung juga di dalam ruang-ruang mentoring ataupun ikut dengan Zoom-Zoom yang dibuat dari pejuang-pejuang LPDP yang banyak di media sosial seperti di Instagram itu banyak, biasanya mereka lakukan live, bisa ikut untuk memperkuat lamaran ataupun esai dan harapannya semoga lulus. Jadi tetap semangat, kejar mimpi dan cita-citamu membangun Indonesia dari timur, dari Papua. Amin. Sangat inspiratif sekali ya. Jadi teman-teman di Mata Garuda ini sudah ada tim yang istilahnya untuk membantu teman-teman pelamar yang nanti misalnya untuk membantu dalam hal-hal teknis misalnya seperti itu tadi ya. Nanti setelah ini nanti kalau misalnya teman-teman ataupun ada pelamar yang ingin bertanya-tanya begitu, boleh diarahkan nanti kemana begitu, atau mungkin ada grup semacam apa begitu? Jadi kita Mata Garuda Papua Barat dan juga pelamar beasiswa Manokwari Raya ada punya grup WA ya, LPDP Manokwari Raya. Silakan bisa join atau gabung di dalam situ. Kalau belum tergabung nanti bisa berkontak sehingga bisa kami gabungkan. Nah, sebenarnya itu sudah banyak menyebar sih di kalangan mahasiswa ataupun ASN PNS yang peduli, itu sudah di-share bebas untuk grupnya sehingga di situ bisa dapat update informasi untuk persyaratan ataupun ada Zoom untuk persiapan pemberkasan ataupun yang lainnya. Bisa pantau juga dari grup, selain dari media sosial LPDP RI itu harus di follow juga supaya bisa nanti bisa disampaikan biar nanti yang sementara menonton juga bisa langsung follow begitu ya. Sosial medianya atau nomornya juga bisa disampaikan. Kemudian Kakak Victor, pesan inspiratif bagi pemirsa, bagi sahabat podcast RRI yang sementara menonton, kemudian hal-hal penting lain yang ingin disampaikan ya agar cita-cita Indonesia ini benar-benar generasi emas ini terwujud. Siap. Baik, sedikit saja menyampaikan pesan. Masa depan kita dibangun oleh mereka yang hanya pandai masa depan kita tidak dibangun oleh mereka yang hanya pandai bermimpi, tetapi oleh mereka yang berani mempersiapkan diri. LPDP adalah kesempatan. Namun kesempatan hanya berarti apabila kita siap menyambutnya. Oleh karena itu mari kita terus belajar, terus bertumbuh dan terus membangun karakter sebagai generasi yang berintegritas. Semoga dari Papua Barat akan lahir semakin banyak penerima LPDP yang membawa nama daerah, mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional lalu kembali untuk membangun negeri. Pada akhirnya ilmu yang terbaik bukanlah ilmu yang hanya mengangkat diri sendiri, tetapi ilmu yang mampu mengangkat kehidupan orang banyak. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kakak Victor. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sudah? Ya kalau saya sih itu preparation is the key. Jadi kalau mau lulus dan berhasil ya preparation is the key. Dan nanti silakan lanjut pelamar yang ingin berkomunikasi lebih lanjut lagi, silakan hubungi atau bergabung dalam diskusi komunitas ya melalui WhatsApp ataupun sosial media. Bisa join atau bisa follow akun Instagram Pejuang LPDP Papua. Nanti dari situ ada follow untuk ke akun grup WA gabungan. Baik. Sampai ke grup LPDP Manokwari Raya. Satu lagi mungkin saya dari terakhir ini juga. Jadi hari ini kita punya kelompok mentor dan kita sangat disupport oleh rekan-rekan teman-teman dari DJPK Kementerian Keuangan. Mereka berbuka diri dan menyiapkan fasilitas untuk proses mentor. DJPK Kementerian Keuangan yang di Arfa itu gedung biru, gedung keuangan. Itu fasilitasnya ada. Kita memang kesulitan sampai dengan hari ini karena teman-teman Ewardi dan alumni punya waktu yang cukup terbatas sehingga proses mentoring itu terbatas. Tapi mudah-mudahan proses ini tetap berjalan karena kami sedang menginventarisir
relawan-relawan dari alumni yang mau berkontribusi. Oke. Terima kasih Kakak Victor, Siap. Kakak Flora. Sahabat podcast, demikian perbincangan kita hari ini mengenai LPDP untuk negeri wujudkan Astacita Indonesia Emas. Kita belajar bahwa LPDP bukan sekedar program beasiswa, tetapi merupakan investasi negara dalam mencetak generasi yang cerdas, berintegritas, berkarakter, memiliki kepemimpinan, dan siap kembali mengabdi untuk membangun bangsa Indonesia. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan inspirasi, khususnya bagi generasi muda Papua dan seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak ragu mempersiapkan diri, berani bermimpi, dan memanfaatkan setiap kesempatan pendidikan yang tersedia demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk Kakak Flora dan Kakak Victor sudah berbagi waktu, berbagi pemikiran, ya, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Seluruh kerabat kerja tim podcast RRI Manokwari pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Tetaplah mendengarkan RRI dan ikuti ya podcast kami. Salam cerdas, salam inspiratif, dan salam Indonesia maju.